Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rekaman untuk perkuliahan pertama di semester 8 untuk lab view ya. Nama saya Muhammad Iqbal dan ini adalah perkuliahan ke-1 untuk lab view yang merupakan perkuliahan pengenalan untuk lab view ya. Kita masuk ke materi. Sebentar saya lihat dulu materinya. Saya share screen dulu ya. Ya, jadi kita masuk ke pertemuan pertama. Ini pertemuan pertama ini adalah apa akan meliputi kontrak kerja, lalu apa namanya itu, sistem penilaian ya, sistem penilaian. Lalu kita juga akan bahas tentang tata cara belajar yang baru di semester ini. Jadi kita itu sesuai jadwal, kita belajar dengan video ya. Kita belajar dengan video. Lalu untuk minggu pertama ini kita belajar dengan video. Baru minggu berikutnya kita ketemu tatap muka lewat online. Lalu kita minggunya depannya lagi video lagi gitu. Jadi seperti video ini. Jadi nanti untuk pertemuan minggu depan itu akan durasinya cukup lama ya, sekitar 2,5 jam. Jadi 2,5 jam kita eh, apa entah ya, 2,5 jam kalau nggak salah ya, 150 menit kalau kita lihat itu untuk tatap muka secara online. Jadi semuanya harus nampilkan muka ya, aktif dalam ini, dalam diskusi, dalam ya nanti bagaimana kedepannya kita lihat saja. Kita lihat dulu untuk sistem penilaian sekarang itu masih sama ya. Kehadiran itu ditentukan oleh kuis. Jadi kalau kita mengisi kuis itu otomatis kehadiran itu terisi ya. Lalu tugas juga penting ya. Jadi tugas dan kuis ini totalnya itu sekitar 40%. Kalau nggak salah mungkin 20%, 20% ya. Jadi pengalaman sebelumnya itu dari tugas ini itu dan kuis sebelumnya sering sekali ada yang nggak ngerjain ya, apa nggak paham atau gimana. Jadi kuis dan tugas ini wajib ya, harus dikerjakan karena itu mengambil porsi gede ya, 40% dari sistem penilaian kita gitu ya. Lalu UTS 30%, UAS 30%. Ini porsinya kecil banget sebenarnya ini. UTS, UAS aja misalkan sempurna, UTS tugas aja sempurna aja gitu ya. Ya itu udah 70% tuh, lumayan tuh. Ya, minimal B atau C kali ya. Tapi jangan sampai ya kita meremehkan UTS dan UAS ini, walaupun tugasnya itu 40% ya. Ya UTS dan UAS kadang-kadang belum tentu sempurna gitu ya. Tugas itu mungkin bisa jadi kalau rajin ya bisa saja bagus gitu ya. Jadi ya intinya ya kerjain aja lah semuanya gitu, tugas UTS dan UAS. Ya, jadi mekanisme eh, rentang nilai itu 100 sampai 80 itu A, B itu 79 sampai 68, C dan seterusnya itu eh, ya seperti bisa dilihat di presentasi ini ya. Jadi kita itu cuma untuk B itu aja yang penting di atas 70% udah B itu ya. Itu udah lumayan. Lalu masa pengisian upload dan kuis gitu ya, itu akan ada perbedaan. Jadi kuisnya itu makan kuis itu dari sesi 1 sampai 6 dan sesi 9 sampai 14. Jadi ada
6 sesi pada tiap semester itu yang ada kuisnya ya. Satu sesi itu tidak ada kuis dan tugas. Ya, jadi kuis dan tugas itu sesi 1 sampai 6, lalu tugas sementara satu sesi itu ya sebelum UTS itu diisi dengan pemantapan. Jadi tidak ada tidak ada kuis dan tugas ya. Jadi itu periodenya kuis sendiri 1 minggu, tugas itu 2 minggu, lalu UTS itu waktu pengerjaannya maksimum 12 jam ya dari jam kuliah kita berlaku ya. Kalau nggak salah UTS dan UAS ini nanti daring semua ya, jadi 2,5 jam kayaknya. Ini ngisinya saya kurang tahu tuh, nanti eksekusinya gimana akan kita update sebelum UTS dan sebelum UAS dalam mekanisme pelaksanaannya. Lalu RPS-nya yang kita pelajari pada UTS ini yaitu pada pertemuan sekarang itu kita akan bahas tentang pengenalan ya dan instalasinya di LabVIEW. Jadi apa sih LabVIEW itu, lalu cara installnya gimana, sistem requirement-nya apa ya. Lalu di sesi kedua baru kita masuk lebih dalam, kita akan mengenal tentang interface-nya. Lalu kita di pertemuan 3 itu formula, variabel, dan error handling, dan seterusnya dan seterusnya. Pada pertemuan ke-7 terakhir itu adalah latihan beberapa jenis program ya. Jadi itu untuk UTS, UAS-nya ini semua, dan perlu saya tekankan setelah UTS itu akan ada praktek ya, praktek dengan perangkat Arduino. Kita menggunakan perangkat Arduino aja, nanti sirkuitnya akan saya berikan ya. Jadi eh, komponennya juga akan saya lampirkan juga apa yang dibutuhkan itu semuanya ada di UAS. Jadi kita sudah main alat tuh di situ ya di UAS ini. Nah, jadi kita pakai Arduino, kita kontrol-kontrol pakai menggunakan software di LabVIEW. Lalu daftar referensi ya, ini daftar referensinya bisa dibaca sendiri. Saya sebenarnya lebih banyak menggunakan manual-manual dari National Instrument ya, dari LabVIEW-nya. Dan untuk eh, setelah UAS itu akan banyak menggunakan tutorial-tutorial dari LabVIEW Maker Hub ya. Di situ saya ambil eh, tutorial, sebagian besar tutorial dari situ. Dan ya itu ya, jadi tutorial-tutorial itu cuma dikembangkan ya sendiri. Kalau untuk versi Indonesia sendiri itu udah ada karangan dari Dian Artanto ya, judulnya itu Interface Sensor dan Aktuator menggunakan Proteus, Arduino, dan LabVIEW. Jadi di situ dia lebih mendetail ya, ada sampai dengan menggunakan VISA. Jadi VISA itu semacam interfacing menggunakan komunikasi serial antara Arduino dengan LabVIEW. Itu bisa Anda cari untuk bisa dibaca gitu ya sebagai referensi tambahan. Nah, kita langsung masuk aja ya ke pengenalan dan instalasi. Jadi di LabVIEW sendiri itu merupakan pendekan dari Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench ya. Jadi ini sebenarnya laboratorium virtual. Jadi Anda biasa menggunakan perangkat fisik gitu ya untuk menampilkan gauge atau menampilkan indikator-indikator yang mungkin menggunakan 7 segment LED atau jenisnya itu
akan kerepotan saat Anda merancang atau membuat sendiri ya perangkat-perangkat alat ukur dan sebagainya itu tidak murah gitu ya. Jadi di sini di LabVIEW kita tinggal ambil data akuisisi dari perangkat interface, lalu nanti ngeprosesnya, konversi data atau menampilkan data, menampilkannya dalam sebagai grafis dan sebagainya itu dilakukan di LabVIEW gitu ya. Lalu apa yang membedakan LabVIEW dengan sistem sistem eh, pemrograman lainnya? Jadi di LabVIEW sendiri itu menggunakan bahasa G-language ya. G-language itu bahasa grafis. Jadi kalau Anda biasa ngelihat flowchart atau bukan flowchart ya, block diagram ya. Blok diagram habis ada blok ini, nanti ada blok lainnya dihubungkan dengan sebuah garis, di mana sebuah garis itu menunjukkan aliran datanya. Jadi nanti aliran datanya larinya kemana itu di tampilan review akan seperti itu. Akan tampilan seperti itu, sorry ya. Jadi LabVIEW sendiri ini dibuat oleh National Instrument. Di National Instrument sini sebenarnya ada beberapa produknya yang cukup terkenal ya. Kalau salah Multisim misalkan. Multisim itu software untuk electrical engineering untuk mendesain mendesain elektronik, open circuit, lalu buat file Gerber gitu ya untuk di print menjadi papan PCB lalu dikirim ke manufaktur nanti diproduksi secara massal dan sebagainya. Saya juga bisa juga untuk melakukan analisis electrical gitu ya, analisis elektronik. Ya, jadi ini tegangannya berapa gitu secara virtual gitu ya. Jadi tidak perlu harus membangun sirkuitnya secara fisik gitu, kita bangun sirkuitnya secara virtual itu jadi bisa menghemat ini ya, menghemat cost ya dalam perancangan prototype. Jadi bahasanya sendiri disebut dengan bahasa G language ya atau graphical language. Ya, jadi ditemukan oleh Jeff Kodosky tahun 1986 yang pertama digunakan untuk Macintosh ya. Jadi karena dulu Macintosh yang pertama kali yang menemukan bahwa uh, yang menemukan bukan menemukan yang menjual komputer dengan graphical user interface yang ini ya apa namanya itu yang interaktif gitu ya. Semuanya serba graphical gitu ya, tinggal klik 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 selesai gitu ya. Nah, di situ dia masuk dengan produknya dia itu LabVIEW untuk otomatisasi industri, kontrol instrumen gitu, akuisisi data yang memiliki nama file atau ekstensi file itu .vi atau di mana VI itu singkatan dari virtual instrument ya. Nah, ini contoh data flow programming ya. Jadi di sini itu ada blok-blok gitu ya. Di sini ada blok diagram. Nah, ini input gitu di mana input itu punya ekornya satu aja di sebelah kanan. Lalu blok diagram proses itu punya input dan output. Biasanya ada input di kiri dan output di kanan gitu ya. Dan ada perbedaan warna-warna ini menunjukkan adanya perbedaan tipe data. Jadi untuk memudahkan mendebak tipe data apa yang bisa masuk ke bloknya di sini. Ya, di dalam blok diagram sendiri ada program-program kecil lainnya ya gitu ya merupakan blok subblok diagram yang juga itu apa namanya sangat kompleks ya. Jadi kalau kita buka itu di dalamnya ada mesin-mesin lagi yang kompleks yang saling berinteraksi yang sangat
rumit gitu ya, tapi disimplified menjadi satu blok aja gitu. eh Ya jadi bagaimana menghubungkan antara blok satu dengan blok lainnya kita menggunakan wire ya atau kabel ya, jadi sistem kabelan. Lalu tidak hanya G language seperti ini, jadi G language yang ini merupakan engine-nya ya atau mesinnya. Lalu interface-nya untuk si pengguna, memudahkan pengguna untuk berinteraksi, itu ada yang namanya front panel ya. Jadi di dalam front panel itu semacam interface gitu ya. Supaya yang pengguna itu nggak pusing lihat ini, ngelihat blok ini. Jadi cukup melihat ini mengoperasikan interface ini seperti kita mengoperasikan eh, knop-knop atau slider-slider secara fisik, tapi yang ini dalam dunia virtual gitu ya. Jadi orang biasa bekerja atau mengatur-ngatur apa namanya mesin atau suatu program itu melalui knop-knop atau slider-slider ya yang ada di interface ini supaya memudahkan dia berinteraksi ya, atau memasukkan nilai ya, memasukkan nilai secara manual gitu ya. Berapa nilainya tinggal diketikkan gitu, enter langsung terjadi muncul gitu ya hasilnya. Ya, jadi ada 3 komponen di virtual instrument sendiri, yaitu blok diagram, yaitu front panel, dan konektor panel. Jadi yang Anda lihat sebelah sini adalah front panel, yang ini adalah blok diagram, dan sebelah kanan ini yang warna-warni ini adalah konektor panel ya. Jadi konektor panel itu semacam mapping dari input output dari program yang kita buat ya. Lalu apa sih untungnya menggunakan uh, LabVIEW ini? Yang pertama itu dia karena didukung oleh ekosistem nasional instrumen yang luas yang bekerja di dunia akuisisi data ya, jadi otomatisasi, robotika, lalu mobil pintar, semuanya itu eh, dia punya modul-modul yang siap pakai ya untuk akuisisi data, dan dia juga punya alat-alat yang menunjang yang khusus yang dibuat bersamaan dengan modul-modul tersebut untuk melakukan akuisisi data ya. Jadi sehingga memudahkan si engineer itu untuk mengakuisisi data dari berbagai macam perangkat yang populer di industri ya. Disebut sebagai DAQ ya, digital and analog apa namanya acquisition data gitu ya. Dan di LabVIEW sendiri memungkinkan untuk membuat program yang paralel. Artinya kalau kita biasanya di program itu kita membuat loop ya, loop tertutup atau program tertutup dalam satu program. Di LabVIEW itu memungkinkan kita membuat beberapa macam loop tertutup atau program tertutup secara paralel di satu virtual instrumen gitu ya. Jadi program di dalam program, dan masing-masing program itu berjalan secara independen sendiri-sendiri tapi masih dalam satu virtual instrumen ya. Bisa juga sih dia beberapa virtual instrumen bekerja sekaligus, juga bisa terpisah-pisah, itu juga bisa dimungkinkan. Lalu ekosistem jadi paralel, dan dia populer juga di pemrograman FPGA, tapi kita tidak bahas FPGA karena alatnya cukup mahal ya. FPGA mungkin Anda mengenal Xilinx ya, jadi Xilinx itu bisa untuk program FPGA ya, mungkin bisa dipakai untuk aplikasi membuat game konsol gitu ya, atau membuat virtual apa namanya sistem hardware compression dan sebagainya. Itu FPGA itu sangat populer sekali pada dunia industri untuk
apa ya namanya, sistem sistem real time ya. Lalu visualisasi data pengukuran ya, ini salah satu keunggulannya juga yang sangat sering digunakan. Jadi orang ingin menampilkan dalam bentuk gauge gitu ya, atau dalam bentuk speedometer dan sebagainya gitu ya. Lalu memudahkan interaksi dengan instrumen, lalu memudahkan komunikasi melalui jalur interface yang berbeda. Jadi maksudnya di sini di live view itu, karena tadi saya sebelumnya sudah mengatakan bahwa live view sendiri itu ada lama malam melintang di dunia industri. Jadinya dia punya banyak ekosistem yang di dalamnya itu melibatkan manufaktur-manufaktur ternama untuk melakukan akuisisi data. Jadi alat-alat untuk akuisisi data untuk berbagai macam tipe perangkat tertentu itu dia ada gitu. Jadi mau digunakan di live view tinggal pasang atau add-onnya itu untuk digunakan, bisa digunakan di live view. Ya, salah satunya di sini adalah Arduino. Nah, jadi di sini saya punya contoh ya, Arduino di sini. Nanti kita lihat lebih dekat apa sebagai contoh aja di sini. Yang kelemahannya adalah ya ini ya, untuk pemrograman yang lebih mengandalkan command line atau banyak teks gitu ya, seperti database ya, select, query dan sebagainya, apalagi dia banyak select berbagai macam data tapi menggunakan command line, yang lebih enak menggunakan command line ya, makanya untuk database dia kurang direkomendasikan. Juga menetapkan komunikasi remote client itu lebih menantang ya. Kenapa? Karena ya dia di live view mengandalkan komunikasi serial, gimana komunikasi serial itu mungkin untuk real time kurang baik ya. Jadi ada overhead dari apa namanya, saat berpindah dari protokol satu dengan protokol lainnya. Misalkan Anda dari WiFi, terus tuh ingin mentranslate-nya ke protokolnya Bluetooth, akan ada overhead gitu ya, yang bisa meningkatkan latency ya. Ya mungkin di WiFi bisa naik, mungkin bisa 100 atau berapa puluh milisecond, tapi untuk mesin itu seperti selamanya gitu ya. Terutama kalau kita bicara soal data akuisisi, misalkan counting pulsa gitu ya, atau menghitung pulsa. Jadi kalau misalkan nanti kita, sebagai contoh di sini saya punya ini videonya optimize for video clip ya. Ya jadi sebagai contoh di sini ya, saya punya perangkat apa namanya, mobil prototipe mobil untuk model-model mobil pintar ya. Jadi kalau Anda lihat di bawah sini gitu ya, aduh agak susah ya mungkin. Nah di situ ada namanya grid apa ya, buat rotary encoder ya. Jadi ada kayak model hitam terus ada bolong-bolongnya. Nah itu ya, yang ini. Nah itu. Nah di situ itu ada apa namanya, rotary encoder ya, rotary encoder untuk menghitung kecepatan roda. Kalau misalkan apa namanya, komunikasi antara lab view-nya dengan perangkat itu lamban, nah itu akan mengakibatkan ada grid atau pulsa yang tidak terhitung.
Akibatnya ya akurasinya jadi jelek gitu ya. Karena itu biasanya kita menggunakan programming yaitu di dalam Arduino-nya gitu untuk menghitung pulsa, didamping datanya di situ, baru hanya diambil datanya pada saat diminta ya dari lab view-nya. Ya, jadi kalau makin lamban komunikasinya nanti akan kalau misalkan nggak seperti itu, kalau kita melakukan countingnya dari serial, ya banyak pulsa yang itu ya miss gitu ya. Untuk saat ini kita masih menggunakan kabel via interface USB karena itu bisa lebih cepat gitu ya. Jadi bisa ditekan latensinya mungkin hanya beberapa milisecond aja gitu ya. Kurang dari satu misalkan atau mungkin tepat 1 milisecond. Jadi kita lebih memungkinkan untuk mendapatkan pulsa yang lebih akurat ya. Lalu pengembangan aplikasi perangkat seluler atau smartphone itu termasuk terbatas ya. Jadi pengembangan perangkat seluler itu membutuhkan kecepatan komunikasi data yang tinggi. Jadi kalau kita menggunakan interface seperti serial itu akan sangat tidak menguntungkan ya. Harus apa namanya harus hampir real time gitu ya, baru kita bisa ini apa namanya harus real time gitu ya komunikasinya. eh ya itu. Dan portabilitasnya dengan versi terdahulu terbatas. Artinya kalau kita pindah ke LabVIEW revisi terbaru, bisa jadi hampir sebagian besar modul-modul atau programnya itu harus kita apa namanya revisi kembali gitu ya. Kita update menggunakan dan itu makan waktu yang akan sangat lama gitu karena apalagi kalau programnya besar karena harus mencari padanan yang sesuai atau ya mengubah setiap modulnya itu satu persatu gitu ya. Ya, dan pengembangan aplikasi berbasis webnya juga sangat terbatas karena ya ini fokusnya itu di ini ya. Fokusnya itu adalah pemrograman komunikasi serial atau interfacing sejenis ya menggunakan dari live view ke perangkat ini. Ya, aplikasinya ya ini ya. Biasanya di robotika biasanya untuk assembly gitu ya di mana di situ banyak proses yang kompleks dan si pengguna atau si user itu ingin secara konstan memonitor prosesnya gitu ya. Jadi eh, kemudahan memprogram lalu kemudahan pengoperasian pembuatan graphical user interface-nya yang dibuat sedemikian rupa sehingga sangat mudah untuk dioperasikan bahkan bagi pemula sekalipun. Ya, dan contohnya juga seperti di ini ya di Arduino ini ya. Jadi di sini saya punya Arduino. Nah, di sini sudah saya upload dengan firmware-nya ini ya, firmware-nya dari LabVIEW dan firmware khusus yang namanya Lynx gitu ya. Dan setelah UTS kita akan eksperimen dengan sirkuit ini. Kita akan ngotak-atik program ini. Kita akan ngotak-atik LabVIEW untuk memprogram Arduino ini. Untuk sementara kita akan latihan di setelah UTS itu adalah pemrograman untuk kendaraan mobil pintar ya. Tapi kita bertahap ya, jadi mulai dari uh, apa namanya menjalankan sirkuit driver, menyalakan LED gitu ya, lalu
mengambil input dari switch, lalu mengambil input dari perangkat analog seperti ini ya. Jadi seperti apa namanya, distance sensor ya. Saya menggunakan SRHC HCSR04, juga mengambil data dari analog ya menggunakan LDR seperti ini. Oke, fokus dong. Ya, untuk LDR seperti ini, atau menggunakan LM35 ya. Jadi ini IC LM35, mungkin nggak terlalu kelihatan. Nah, itu LM35 ya, untuk dan potensiometer ya. Dan potensiometer. Ya, ini saya menggunakan 100 kilo nanti. Tapi itu nanti setelah UTS. Nah. Ya, jadi ini banyak aplikasi, bahkan termasuk automation dari PLC gitu ya, untuk monitor plant atau manufacturing plant gitu ya. LIDAR untuk apa namanya, untuk mengambil apa, untuk robot pintar ya, robot pintar dengan radar, bukan simulator ya, mungkin untuk prototyping drone dan sebagainya ya. Sistem requirementnya tidak terlalu berat ya. Secara officialnya memang tidak terlalu berat, jadi dia paling butuh Pentium 4 Mobile atau Celeron 866, jadi dia ringan sekali. RAM untuk pengembangan disarankan 1 GB gitu ya. Yang kita lihat yang sebelah kanan ini, kalau Anda menggunakan Windows 10 dan lebih besar, penyimpanannya kecil ya, hanya butuh 5 GB ya. Anda bisa ambil dari apa namanya, dari apa, harddisknya cuma 5 GB, mungkin nggak perlu pakai harddisk. Tapi saya lebih menyarankan pakai harddisk SSD ya, walaupun 5 GB butuhannya, tapi SSD lebih baik gitu ya, biar cepat loadingnya. Dan ya itu aja sih, paling graphic card itu standar dan seterusnya. Nah, bagaimana kita dapatnya ya? Kita masuk ke alamat ini gitu ya. Ya, kita copy. Dan ini mungkin akan berubah ya. Kita masuk ke halaman Live View Community ya. Di sini Live View Community itu ada Windows, pilihannya Anda bisa pilih macOS. Kalau pakai macOS atau Linux ya silakan. Tapi saya pakai Windows. Lalu kita pilih yang 2021 Service Pack 1. Kalau Anda tidak masuk ke dalam sini, berarti Anda harus login dulu ya. Anda buat account ya, seperti saya ini. Ya, account gitu ya. Buat account. Nah, nanti kalau sudah punya accountnya, ya bisa tinggal download gitu ya. Masuk ke halaman link tadi. Jadi login dulu, baru masuk ya, copy paste tadi link tadi, baru pilih yang Windowsnya 2021. Download file size-nya sekitar 2,34 GB ya. Jadi ya ini Anda tinggal download, selesai gitu ya. Nanti tinggal tunggu aja gitu. Tinggal nunggu sampai 2,34 GB-nya itu selesai di download. Nanti akan Anda peroleh ya file live view-nya itu nanti, bukan ini, sorry, live view community ya. Anda akan dapat live view community yang 2021 yang ini ya, offline ISO.
Jadi Anda kalau punya tinggal mount aja, biasanya mount ke ke virtual virtual drive gitu ya. Saya contohnya ini saya mount ke ini ya. Saya kebetulan pakai apa namanya ini? Demon Tools ya, bisa download Demon Tools. Saya pakai Demon Tools gitu misalkan. Nah, nanti tinggal install gitu ya, masuk. Jadi di sini ada virtual disk diri, install. Nunggu dulu, harus sabar dikit. Nah, saya lupa. Nanti tinggal ikutin aja yang ada di petunjuk sini ya. Jadi udah ya, jadi udah eternity later. tunggu nanti. Oh, satu lagi yang harus di-download adalah NI Visa ya, National Instrument Visa. Ya, NI Visa ini sama di halaman itu juga biasanya. Atau download, sorry gimana ya? Cari di sini, cari NI Visa gitu ya. Nah, NI Visa. Nah, ini NI Visa atau NI Visa download gitu ya. Yang harus di-download itu tadi live view-nya, lalu NI Visa ya, kita download yang install offline-nya. Ya, yang di NI Visa yang ini itu sekitar 1,17 giga itu yang di-download. Sebenarnya versi di atas 18 ke atas ya yang harus di-download. Itu bisa dipakai. Ya, ini 21,5 yang paling baru itu yang di-download. Anda pilih yang install offline ya, install offline. Lalu pilih download ya. Dan satu lagi yang harus di-download itu adalah VI Package Manager ya. VI Package Manager itu yang harus diinstal. Ya, jadi VI Package Manager. Nah, di sini JKI VI Package Manager, kalau salah yang ini ya. Lain, tidak muncul. Biasanya bukan ini deh. Nah, kita cari aja VI Package Manager gitu ya. Ya, nah di sini atau VI Package Manager atau VIPM ini ya. Download VIPM, baru pilihnya yang Anda pilih itu yang free ya. VI Package Manager yang free ini ya, kita download. Nah, kita download, baru pilih download for Windows. Kalau pakai Windows gitu ya. Dan di sini Anda harus register ya. Nanti tinggal ikuti prosedurnya. Ya, tinggal ikutin prosedurnya ya. Kita tinggal download VI Package Manager. Ini Visa 18,5 itu cuma 765 mega. Ya, kalau VI yang 21,5 itu 1,14 ya, terserah Anda mau milih yang mana gitu ya, tinggal download. Lalu VI Package Manager yang harus di-download. Nah, ini dilengkapin dulu, disubmit, nanti baru bisa nge-download ya. Instalasi ya seperti biasa, install, lalu nanti akan ada license agreement dan ada yang harus di ini ya, ada yang sedikit direvisi kalau misalkan ada muncul error. Yang Anda lakukan itu sebentar, error fixnya itu ada yang harus dicentangnya kita matiin.
Mana ya? Nah, ini dia. Ya, jadi kalau ada error pada saat mau install ya, jadi yang NI Web Server Development Support for LabVIEW-nya ini itu centang kita matiin ya, kita matiin. Baru biasanya baru kalau sudah dimatiin baru kita klik next gitu ya. Kalau sudah ini dimatiin biasanya udah nggak ada masalah lagi, udah bisa diinstal gitu ya. Itu kalau ada muncul error ya. Jadi tunggu instalnya selesai. One. Baru kita ekstrak yang visa, baru lakukan instalasi. Baru setelah kita lakukan instalasi ya kita next saja, finish. VI Package Manager juga kita jalankan ya, kita next saja, selesai. Baru kita tinggal jalankan ya, restart komputer, baru masuk Windows, coba jalankan lagi live view-nya. Ya, itu aja cuma instalasinya. Ya, itu baru kita mau ngetesnya ya tinggal jalankan live view. Ya, kita tinggal jalankan live view-nya dengan ya di start menu gitu ya. Di sini ada NI live view. Klik itu. Ini saya menggunakan live view community edition. Dan biasanya kalau Anda gunakan community edition nanti ada halaman login ya, halaman login. Anda login dengan account Anda ya. Login dengan account Anda. Lalu setelah selesai nanti biasanya dia akan menampilkan permintaan untuk aktivasi. Ya tinggal activate aja selesai gitu ya. Ya biasanya aktivasinya itu untuk selama 1 tahun ya, jadi waktu kita cukup panjang untuk menggunakan review ini, punya masa aktif 1 tahun. Biasanya kalau udah lewat 1 tahun, kalau Anda menggunakan community edition nanti tinggal activate kembali gitu ya, tinggal activate kembali, biasanya nanti dia akan perpanjang lagi 1 tahun gitu ya, kalau Anda menggunakan community edition ya. Di sini saya ada contoh sederhana untuk perangkat saya ini ya. Jadi di sini saya ini punya saya minimize dulu semuanya, show desktop ya. Ya, jadi di Arduino perangkat saya ini di bawah sini ya, di bawah sini ada beberapa buah sensor ada beberapa buah sensor. Yang 4 ini adalah sensor pulse sensor atau mengukur pulsa gitu ya, rotary encoder. Lalu yang di bawah ini ya, di bawah ini itu infrared sensor untuk line follower ya. Jadi begitu dia deteksi ada warna putih, dia menyala gitu ya. Jadi dalam kasus ini dia aktif low ya. Jadi kalau misalkan dia nyala seperti ini, malah sinyal yang masuk ke Arduino-nya itu malah low gitu ya. Kalau mati seperti ini high terus. Jadi kalau mati ininya lampunya itu high, kalau nyala lampunya seperti ini artinya dia low ya. Arti low dia artinya 0 volt. High artinya 5 volt masuk ke Arduino. Ya, nanti kita lihat di program itu.
Dan ini pulsa, jadi kalau Anda lihat saya putar rodanya ini ya, kalau saya putar rodanya ini dia akan berkedip-kedip ya. Setiap ada lampu nyala berarti ada pulse high yang dikirim ke Arduino ya. Jadi mati berarti low high low high low high gitu ya. Artinya nanti akan jadi penghitung pulsa gitu ya, untuk pulse counter gitu ya. Ya, jadi semuanya sudah saya hubungkan ke Arduino, lalu di bawah sini saya menggunakan motor H-bridge ya nanti, tapi kita nggak menggunakan H-bridge, tapi kalau mau berminat menggunakan H-bridge silakan, sirkuitnya akan saya bagikan. Ya, jadi saya pakai baterai, ini baterai lithium ion 11 ya, sekitar 11 volt ya, sebenarnya ini baterainya udah mau habis lagi. Kita akan jalankan program sederhana ini. Jadi di sini adalah front panelnya ya. Jadi di sini ada front panel. Nanti ini adalah mapping dari digital input, dan ini mapping untuk digital outputnya, pin yang kita pakai yang mana aja. Saya menggunakan 2 3 4 5 itu untuk motor, dan penghitung pulse-nya atau rotary encoder-nya saya menggunakan pin 6 7 8 9, dan pin untuk line follower-nya atau sensor line follower saya gunakan 10 11 12 13 gitu ya. Jadi kalau kita, dan di sebelah kanan ini adalah pulse-nya ya, mau memeriksa apakah setiap motor ini berputarnya kecepatan sama atau enggak. Lalu di sini values di sini untuk menampilkan apakah sensornya itu input masuk, apa ada masuk sinyal apa enggak, tandai dengan kedipan-kedipan ini ya, kedipan-kedipan lampu ini. Nah, kalau kita running, kita lihat ke Arduino-nya ya, mungkin agak jauh dikit ya, ya seperti ini ya. Jadi kalau saya sudah buat program sederhana, kalau saya tekan tombol ini maju gitu ya, lampu yang rotary encoder-nya juga ikut menghitung ya. Ya, ini maju, mundur juga sama ya. Jadi kalau kita lihat ternyata ada yang motornya itu, salah satunya motor lebih cepat daripada motor lainnya ya. Jadi ya karena ini motornya itu masing-masing di drive dengan motor independen, jadinya nggak ini ya. Nah, ini ada twitch dikit. Nah, jadi ya, ada sensornya yang tidak sempurna gitu ya. Ya maju, mundur gitu ya. Lalu belok kanannya dia menggunakan yang, kalau belok kanan berarti roda kanan itu yang bergerak mundur, yang roda kiri itu yang bergerak maju gitu ya. Kalau dia akan jadi belok kanan. Lalu kalau kiri, yang roda kiri yang mundur, yang kanan yang maju gitu ya. Ya, lalu untuk yang LED ini ya, jadi kalau terdeteksi ada hitam atau warna gelap gitu ya, dia akan bukan hitam, warna putih, dia akan menyala gitu ya, seperti ini. Kalau eh, kalau terdeteksi hitam, dia akan akan low semua. Kalau terdeteksi warna putih, dia high. Kalau terdeteksi warna hitam, dia jadi low semua. Ini mungkin ada pengaturan setting potensionya di bawah untuk mengatur sensitivitasnya. Oke, itu saja ini pertemuan kita yang sesi 1. Bila ada pertanyaan silakan tanya via
PA atau via forum gitu ya di e-learningnya Inaba, atau bisa dari ini ya, dari eh, dari WA juga bisa ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.